Mengapa USA menghancurkan Paraguay 4-1? Analisis taktik lengkap setiap gol. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membedah kemenangan meyakinkan Amerika Serikat atas Paraguay dengan skor 4-1. Yang menarik, taktik kemenangan ini bukan hanya soal kualitas individu pemain Amerika Serikat, tetapi juga tentang bagaimana mereka secara konsisten menemukan dan mengeksploitasi kelemahan struktur pertahanan Paraguay. Kita akan melihat 5 momen penting dalam pertandingan ini, mulai dari gol pembuka yang lahir dari penciptaan ruang, gol kedua yang memecah garis pertahanan, gol ketiga yang berasal dari transisi cepat, gol balasan Paraguay, hingga gol penutup yang menunjukkan kedewasaan permainan Amerika Serikat. Mari kita mulai dari gol pertama. Perhatikan fase awal serangan ini. Amerika Serikat membangun serangan melalui sisi kiri lapangan. Pada pandangan pertama, Paraguay sebenarnya memiliki jumlah pemain yang cukup untuk bertahan. Namun masalahnya bukan jumlah pemain, masalahnya adalah bagaimana mereka bergeser mengikuti bola. Saat Paraguay menggeser beberapa pemain ke sisi kiri untuk menutup ruang bagi Pulisic dan rekan-rekannya, mereka secara tidak sadar membuka ruang di area sentral. Inilah yang dalam analisis taktik disebut sebagai space creation melalui overload. Amerika Serikat sengaja menarik perhatian pertahanan Paraguay ke satu sisi lapangan. Begitu struktur pertahanan Paraguay mulai condong ke kiri, ruang di tengah langsung terbuka. Di momen inilah Amerika Serikat memperoleh keuntungan posisi. Tembakan yang terjadi setelahnya memang mengalami defleksi sebelum masuk ke gawang. Tetapi gol ini bukanlah hasil keberuntungan. Gol ini adalah konsekuensi dari bagaimana Amerika Serikat berhasil memanipulasi bentuk pertahanan Paraguay. Kesimpulan gol pertama sangat sederhana. Amerika Serikat menciptakan overload, Paraguay kehilangan keseimbangan, dan ruang yang terbuka akhirnya menghasilkan gol. Gol kedua memperlihatkan, masalah yang berbeda dari Paraguay. Kali ini bukan soal overload, kali ini masalahnya adalah garis pertahanan yang terlalu tinggi. Perhatikan posisi 2 bek tengah Paraguay. Mereka menjaga garis yang cukup maju. Masalahnya tidak ada pelindungan yang cukup terhadap ruang di belakang mereka. Amerika Serikat mengenali situasi ini dengan sangat cepat, begitu ruang terbuka, umpan vertikal langsung dimainkan. Inilah yang disebut sebagai line breaking pass. Satu umpan berhasil memotong beberapa pemain Paraguay sekaligus. Balogun kemudian melakukan pergerakan yang sangat cerdas. Ia tidak bergerak terlalu cepat, ia menunggu momen yang tepat sebelum menyerang ruang di belakang bek. Timing seperti ini sangat penting. Bukan hanya kecepatan yang menentukan, tetapi kapan pemain memulai larinya. Begitu umpan dilepaskan, Balogun berhasil lolos dari pengawalan dan berhadapan langsung dengan kiper. Dalam situasi 1 lawan 1 seperti ini, peluang menjadi sangat besar dan Balogun menyelesaikannya dengan tenang. Gol kedua menunjukkan bagaimana Amerika Serikat menghukum garis pertahanan Paraguay yang terlalu tinggi. Gol ketiga mungkin adalah contoh terbaik dari transisi menyerang yang efektif. Perhatikan bagaimana Paraguay kehilangan struktur saat sedang menguasai bola. Ketika Paraguay kehilangan penguasaan, posisi pemain mereka terlalu melebar. Jarak antar lini menjadi terlalu besar. Tidak ada rest defense yang cukup kuat untuk mengantisipasi kehilangan bola. Inilah awal masalahnya. Amerika Serikat langsung bereaksi. Tidak ada sentuhan yang tidak perlu. Tidak ada sirkulasi lambat. Begitu bola direbut, mereka langsung mencari jalur vertikal. Perhatikan channel terbuka di antara lini tengah dan lini belakang Paraguay. Ruang ini sangat berbahaya dalam sepak bola modern, karena begitu seorang penyerang berhasil masuk ke area tersebut, pertahanan akan kesulitan melakukan recovery. Amerika Serikat memanfaatkan situasi ini dengan sempurna. Umpan dimainkan ke ruang terbuka. Balogun melakukan sprint ke channel yang tersedia. Bek Paraguay mencoba melakukan recovery run. Tetapi semuanya sudah terlambat. Situasi berubah menjadi kehilangan konsentrasi. Pada fase ini, Amerika Serikat sedikit terlambat melakukan reorganisasi pertahanan. Paraguay memanfaatkan ruang yang tersedia dengan cepat. Pergerakan tanpa bola berhasil menarik perhatian beberapa pemain bertahan. Kemudian ruang yang muncul dimanfaatkan melalui kombinasi umpan cepat. Yang menarik dari gol ini adalah kesederhanaannya. Tidak ada rangkaian umpan yang rumit, tidak ada kombinasi yang kompleks. Paraguay hanya membutuhkan satu momen ketika struktur pertahanan Amerika Serikat tidak sepenuhnya siap dan mereka berhasil mengubahnya menjadi gol. Ini menunjukkan bahwa efektivitas seringkali lebih penting daripada jumlah peluang yang diciptakan. Meskipun tertinggal jauh, ya Paraguay akhirnya berhasil mencetak gol balasan. Gol ini menjadi pengingat bahwa bahkan tim yang bermain dominan pun tetap bisa dihukum ketika kehilangan konsentrasi. Gol terakhir memperlihatkan kedewasaan permainan Amerika Serikat. Berbeda dengan gol ketiga yang lahir dari transisi cepat. Gol keempat justru berasal dari build up yang sabar. Amerika Serikat menguasai bola dan membuat Paraguay terus bergerak mengikuti sirkulasi permainan. Semakin lama Paraguay bergeser, semakin besar kemungkinan struktur mereka kehilangan keseimbangan. Kemudian datang momen penting, switch of play. Amerika Serikat memindahkan bola dengan cepat ke sisi yang berlawanan. Paraguay terlambat melakukan pergeseran. Ruang besar langsung terbuka. Di sisi kanan lapangan, Amerika Serikat berhasil menciptakan overload. Mereka memiliki lebih banyak pemain dibanding lawan di area tersebut. Keunggulan jumlah pemain ini memberi mereka beberapa opsi sekaligus. Bisa melakukan dribble, bisa melakukan kombinasi pendek, atau bisa mengirimkan cutback ke area tengah.
Pilihan terakhir inilah yang akhirnya menghasilkan gol. Umpan tarik ke tengah memaksa pertahanan Paraguay menghadapi situasi yang sangat sulit, dan penyelesaian akhirnya dilakukan dengan tenang. Gol ini menjadi contoh sempurna bagaimana build up yang sabar bisa membuka ruang tanpa harus selalu bermain langsung ke depan. Kesimpulan, 4 gol Amerika Serikat dalam pertandingan ini lahir melalui 4 mekanisme yang berbeda. Gol pertama berasal dari overload dan penciptaan ruang. Gol kedua berasal dari umpan pemecah garis pertahanan. Gol ketiga berasal dari transisi cepat dan eksploitasi channel terbuka. Dan gol keempat berasal dari build up yang sabar, switch of play, serta overload di sisi lapangan. Inilah yang membuat kemenangan Amerika Serikat terlihat sangat meyakinkan. Mereka tidak bergantung pada satu pola serangan saja. Mereka mampu menciptakan peluang melalui berbagai mekanisme taktik yang berbeda. Dan ketika sebuah tim memiliki banyak cara untuk mencetak gol, mereka akan menjadi jauh lebih sulit untuk dihentikan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai analisis taktik seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video analisis berikutnya.